You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat dan berbahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyiapkan data vektor dari peta resiko melalui overlay dari peta bahaya atau peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dari tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Kawan-kawan, seperti kebiasaan kita untuk memulai pertemuan ini, marilah kita sejenak berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita, atas segala pengetahuan dan ilmu yang telah diberikan kepada kita, dan atas kebaikan yang telah mereka ajarkan. Semoga amal ibadah mereka mendapat balasan berlipat dari Gusti Allah yang Maha Agung. Amin. Dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, komunitas, dan terutama untuk kemanusiaan. Marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan pujian kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, tujuan umum dari praktek ini adalah kawan-kawan dapat memahami dasar-dasar penyusunan peta risiko. Karena keterbatasan waktu, kami pilihkan praktek tercepat dengan ekstraksi dari data Inaris. Panjangnya penyusunan peta risiko apabila menggunakan data yang sebenarnya dari awal, data mentah, serta menggunakan teknik analisis grid akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak mungkin akan berlangsung hanya pada 2 pertemuan saja. Semoga dengan cara ini kawan-kawan dapat memahami dasar-dasar dari penyusunan peta risiko. Untuk sebagai pembukaan, kita dapat membuka ArcGIS kita. Kita tampilkan unsur-unsur dari atau layer yang berkenaan dengan apa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kawasan administrasi. Karena sebelumnya kita menggunakan ancaman COVID-19, kita juga membuka bahaya COVID-19, kemudian kerentanan COVID-19, kemudian kapasitas COVID-19. Kita dapat mengecek, kawan-kawan, apabila belum ada ini untuk memudahkan nanti pada waktu kita melakukan overlay. Apabila kita belum mempunyai indeks bahaya, kita coba dapat menambahkan kita tulis underscore bahaya gitu ya. Jangan lupa kita klik pilih type-nya adalah double, kita klik OK. Nah, sudah muncul kolom ini ya kawan-kawannya, kolom indeks bahaya. Karena indeks bahaya ini sama dengan grid code, hanya untuk memudahkan kita nanti pada waktu setelah proses overlay, kita isi dengan caranya dengan klik kanan, kita klik build kalkulator. Karena sama dengan grid code, kita klik grid code, klik OK. Nah, nilainya pasti sama dengan grid code. Kita close dulu, kemudian kita cek yang lain. Nah, sudah ada, cek yang lainnya juga sama, sudah ada. Untuk memulainya, karena kita akan nantinya menggunakan perhitungan luas, koordinat sistem kita sudah semestinya kita rubah. Kalau belum memakai World Mercator ataupun UTM, kita rubah dulu. Pada contoh kali ini saya menggunakan BGS 84 World Mercator yang dapat kita pilih dari Projected Coordinate System. Kita klik, kemudian kita pilih Word. Nah, kemudian kita pilih BGS 84 World Mercator. Selanjutnya kita dapat klik apply, oke. Kemudian kita langsung melakukan intersect dari beberapa elemen ini. Kita mulai dari administrasi, kemudian bahaya, kemudian kerentanan dan kapasitas. Kita tinggal klik OK.
Nah, proses berlangsung. Oke, yang lainnya dapat kita uncheck untuk kita tampilkan. Oke, nah kita dapat cek atributnya. Nah, oke, sudah sekian banyak ini. Kita dapat menambahkan kolom di sini karena kita memakai indeks-indeks. Kita tambahkan indeks resiko. Caranya tambah kolom add file, kemudian kita ketik in resiko. Jangan lupa pilih type-nya, kita pilih double, kita klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, resiko mohon maaf, resiko merupakan fungsi dari rumus dari bencana, resiko bencana. Tetapi sebenarnya kawan-kawan, metode yang digunakan oleh BNPB seperti ini, rumusnya bukan rumus matematis langsung seperti itu, tetapi rumus mendapat perlakuan, mendapat modifikasi seperti yang kita tampilkan. Tapi kawan-kawan, karena kalau kita memakai rumus ini nanti akan terdapat angka 0, sehingga kita kembalikan ke rumus yang lama. Nah, ini hanya pada dasar-dasar bagaimana kita menyusun peta resiko. Oke, selanjutnya. Dari sini kita dapat mengisikan angka-angka ini, di mana kita dapat klik kanan, kemudian klik ke fill kalkulator. Kita dapat memilih apa saja yang akan kita masukkan. Di awal, kita akan memasukkan indeks bahaya yang dikalikan dengan indeks kerentanan, dibagi dengan indeks kapasitas. Tapi ingat kawan-kawan, untuk memakai indeks ini biar angkanya antara range-nya atau rentangnya antara 0 sampai 1, karena angka tertinggi, kemungkinan angka tertinggi adalah 9, maka ini kita bagi lagi dengan 9. Nah, semacam ini, kita tinggal klik OK. Nah, sudah berproses. Nah, kemudian kita dapat menambahkan kolom baru, yaitu tingkat resiko dalam format teks. Kita tambahkan kolom, kemudian namanya kita singkat misalnya TK resiko. Kemudian jangan lupa kita pilih teks, jangan kepanjangan, pakai 20 aja panjangnya, klik OK. Selanjutnya kawan-kawan, kita dapat mengecek ini angka tertingginya berapa. Oh, ini ada 1 dan sebagainya. Kemudian kita coba untuk menyeleksi untuk penamaan dari tingkat resikonya. Nah, kita pilih select by attribute. Karena yang akan kita pilih angka dari indeks risiko, kita klik indeks risiko, kemudian kita pilih kurang dari 3, sama dengan 0, get unique value aja. Nah, kita tinggal klik 0,33 karena pembagian sepertiga ya, jadi di bawah sepertiga. Di bawah sepertiga, apply, ini sudah terpilih semacam ini. Kita bisa mengetikkan di sini karena di bawah sampai dari angka sepertiga, itu merupakan representasi dari tingkat rendah. Kita dapat klik kanan pada tingkat resiko, kemudian klik fill kalkulator, kemudian ini kita clear yang sudah ada sebelumnya. Tingkat resiko karena dia tag, jangan lupa tanda petik 2, kemudian kita tulis rendah, tutup juga dengan tanda petik 2, klik OK. Nah, sudah terisi. Kemudian kita dapat mengisi pada kolom-kolom pada baris-baris berikutnya. Kita dapat memilih misalnya 0,5, apply, mohon maaf. Sudah terpilih.
Nah, di sini kita tinggal mengisikan juga lewat fill kalkulator. Kemudian angka rendah kita ganti dengan sedang. Jangan lupa tanda petik 2 di belakang dan di depan. Klik OK. Nah, udah tulis sedang. Nah, ini karena angkanya sangat sederhana. Angka 1 cuma ada 2. Kita tinggal langsung bisa seleksi langsung aja lewat klik di pinggir di sebelah sini ya. Oke. Kemudian dari sini kita dapat menuliskan karena dia pada rentang di atas 2/3, kita tulis pada angka pada ekspresi tinggi. Jangan lupa tanda petik 2 di depan dan di belakang. Oke. Nah, udah terisi semua. Clear selection. Nah, ini sudah jadi di sini kawan-kawan. Untuk melakukan analisis lebih lanjut, kiranya kita memerlukan untuk menampilkan luas-luas dari feature atau tiap baris ya di dalam tabel tadi. Kita buka lagi atribut tabel. Nah, kita tambahkan kolom baru. Kita ketik luas underscore jangan lupa klik type-nya adalah double. Nah, kemudian OK. Sudah jadi kolom baru. Nah, di sini kita akan mengisikan luas. Caranya adalah klik kanan. Nah, calculate geometry. Nah, area, ya betul, sudah kita memakai area. Kemudian square meter, dari meter persegi kita rubah ke hektar. Hektar ya, gitu, unitnya jangan lupa. Kita klik OK. Nah, sudah menampil luasan semacam ini. Karena ini sangat panjang ya, terlalu banyak kolom-kolomnya, kita bisa mendissolve ya, menyederhanakan. Kita pilih mana yang kita pakai, misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian kita bisa menampilkan misalnya untuk pengecekan nanti indeks bahaya, kemudian indeks kerentanan, kemudian indeks resiko, indeks kapasitas ya. Oke. Kemudian tingkat resiko dan luas. Oke, kita dapat klik di sini. Ingat, ada daerah administrasi yang kita pakai, kemudian indeks bahaya, indeks kerentanan, indeks kapasitas, kemudian indeks resiko dan tingkat resiko serta luas. Nah, coba kita buka atribut tabelnya. Nah, ini lebih sederhana kan kawan-kawan, tidak terlalu banyak seperti tadi. Tapi kita bisa mengecek ini indeks bahayanya berapa, resiko kerentanannya berapa. Nah, oke. Selanjutnya ini semestinya kita simpan dalam folder kerja kita, kawan-kawan. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita pilih data, kita pilih export data. Nah, di mana kita akan menempatkannya dengan nama apa. Misalnya kita pilih Jawa Tengah resiko COVID-19 SHP, misalnya semacam itu. Kita tinggal save, klik OK. Nah, ini kita coba tampilkan simbologinya. Kemudian kita pilih kategoris, kita pilih unit value, yang kita adalah tingkat resiko atau value. Kita mulai dari yang paling rendah adalah hijau ke merah ya, ke tinggi. Nah, semacam ini. Nah, ini
juga sangat berlainan dengan dari peta kapasitas kemarin. Kalau kita melihat ke peta kapasitas seakan-akan merah semua, ini hijau semua. Sekali lagi ini bukan urusan parpol atau politik, tapi kita sedang membahas COVID ya kawan-kawan. Oke, sudah kita simpan. Nah, kemudian kawan-kawan, untuk melakukan analisis lebih lanjut, kita dapat membukanya pada file Excel. Untuk itu kita dapat buka Explorer kita, di mana tadi kita menyimpan ini DPF, oke, Jateng resiko C19 DPF. Kita dapat double klik, nah, dia terkoneksi ke ke Excel. Nah, tetapi kawan-kawan ingat, biar tidak mengkacaukan file SHP kita, ini kita simpan ke dalam format Excel saja. Oke. Nah, ini sudah dalam format Excel. Nah, ini dapat kita hapus untuk lebih menyederhanakan. Nah, di sini kawan-kawan kita dapat melakukan beberapa analisis ya. Misalnya kita dapat sorot semua, kemudian kita lakukan filtering. Nah, kita pilih misalnya ini kita unselect, select all-nya kita nonaktifkan. Kita pilih misalnya kota Surakarta. Oke. Nah, ini cuma tampil di kota Surakarta. Coba kita perbesar ya. Nah, di sini cuma menampilkan kota Surakarta. Nah, dia mempunyai keberagaman ya yang cukup, yaitu antara tinggi, sedang, dan rendah. Di sini kita dapat melihat kenapa ini daerah yang tinggi ini sekitar mana ya. Kita coba kita perbesar. Kalau kita melihat ini, mestinya kita dapat melihat secara spasial ya, kita dapat melakukan tampalan peta yang lain, administrasi Surakarta misalnya, tapi untuk lebih mempercepat aja. Nah, ternyata ini berada pada pusat kota. Artinya di sini ada pusat-pusat keramaian, ada pasar Klewer dan alun-alun, kemudian dan yang lain sebagainya. Di utara sini ada pasar gede dan lain sebagainya. Di sini adalah terjadi transmisi yang mungkin lebih ya dari daerah sekitarnya, sehingga resikonya menjadi sedang dan tinggi. Kita dapat melakukan analisis seperti itu kawan-kawan dengan bantuan Microsoft Excel seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan prosentase dan lain sebagainya juga. Microsoft Excel kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan itu, sehingga kita dapat bercerita dari peta yang kita susun, bagaimana kota Surakarta bisa menjadi tinggi dan lain sebagainya, penyebabnya apa dan sebagainya. Kita dapat browsing hal-hal yang menyebabkan tingginya tingkat COVID di Surakarta, baik dari data di pemerintah ataupun lewat jurnal-jurnal penelitian. Kawan-kawan, sekali lagi bahwa ini adalah contoh bagaimana kita untuk memahamkan bagaimana menyusun peta risiko semacam ini, tetapi yang lebih dari ini, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya perhitungannya tidak seperti ini yang sesungguhnya. Kita memakai data mentah, kemudian kita lakukan analisis grid dan lain sebagainya. Tapi ini tujuan yang lebih cepat aja untuk lebih memahamkan kita tentang penyusunan peta resiko. Selanjutnya kawan-kawan dapat dari peta resiko yang sudah ada ini, kawan-kawan silahkan melakukan layouting sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Ingat ini bahwa merupakan rangkaian tugas yang nantinya akan berhubungan dengan ujian akhir semester, merupakan bahan dari ujian akhir semester. Untuk itu kawan-kawan, marilah pertemuan ini kita akhiri. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, Gusti Allah yang Maha Berkuasa.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.